Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwan akhwat, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sama-sama beramal soleh. Alhamdulillah sore ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sedang berpuasa. Alhamdulillah sore ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sedang menuntut ilmu. Alhamdulillah saat ini dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia, di masjid. Jadi ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita ada di tempat yang mulia, dibingkai dengan kegiatan yang baik, ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan, ayat-ayat suci Al-Qur'an yang ditadabburi, ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dipelajari dalam keadaan melaksanakan perintah Allah di bulan Ramadan. Sungguh luar biasa kita. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan yang kita lakukan dicatat sebagai amal soleh yang pahalanya berlipat ganda karena di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita pertemuan yang lalu bercerita tentang Nabi Adam alaihi salam yang karena satu pelanggaran yang dilakukan menyebabkan Nabi Adam harus meninggalkan surga, harus berpisah dengan kenikmatan, dan juga harus turun ke dunia, harus menghadapi masalah, dipisah dengan istrinya pula saat itu waktu di dunia. Kemudian Nabi Adam mengatakan, bukankah yang aku lakukan ini wahai Tuhanku, itu telah tertulis dalam takdir yang sudah ada sebelum engkau menciptakan langit dan bumi. Dijawab oleh Allah, ya. Kalau begitu, apakah kalau aku taubat dan mohon ampun, engkau berkenan memasukkan aku ke dalam surga? Jawabannya kemarin apa? Iya atau tidak? Oh, kemarin gak hadir. Jawabannya adalah ya. Kalau engkau taubat, kalau engkau mohon ampun, maka engkau boleh balik lagi ke surga. Kira-kira yang ada di dalam benak kita apa? Apakah surga itu tempat yang menyenangkan atau tempat yang mengerikan sampai Nabi Ibrahim pengen balik lagi ke sana? Berarti logika kita ini menangkap bahwa surga itu adalah tempat yang menyenangkan, tempat yang penuh dengan kenikmatan, karena Nabi Adam pernah merasakan, pernah tinggal di surga itu, sehingga Nabi Adam tahu persis tempatnya seperti apa, kondisinya seperti apa, makanannya seperti apa. Sedangkan kita belum pernah ada di surga yang dulu Nabi Adam ada di sana. Berarti kita mendapatkan apa? Cerita. Saksi matanya siapa? Nabi Adam alaihi salam. Cerita ke anaknya. Ternyata Nabi Adam alaihi salam itu mengakui kesalahannya, dan Nabi Adam itu menyampaikan kepada Allah, kalau taubat dan mohon ampun, apakah dikembalikan ke surga lagi? Itu menunjukkan surga bukan tempat penyiksaan, tapi surga tempat kenikmatan. Ya kan? Itu menunjukkan bahwa surga itu tempat yang indah, bukan tempat yang menyeramkan. Dan surga juga merupakan tempat yang penuh dengan kenikmatan. Maka Nabi Adam ingin balik lagi ke dalam
surga. Nah, itu merupakan riwayat sahih disampaikan kepada kita. Maka ikhwas sekalian, episodenya sekarang bukan manusia di surga, tetapi manusia yang hidup di alam dunia. Itu kan? Nah, dalam kesempatan kali ini melalui surat Al-Maidah pula ayat 27 sampai ayat 31. Nggak ada slide-nya kan? Boleh dibuka. Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Itu adalah episode anak manusia yang bukan lagi ada di surga. Itu yang penuh dengan kenikmatan, tempat yang indah menyenangkan, tetapi sudah beralih manusia tinggal di dunia. Ya kan? Adakah kenikmatan? Ada, tapi kenikmatan dunia. Adakah keindahan? Ada, tapi keindahan dunia. Bandingannya seperti apa? Keindahan surga akan senantiasa ada. Keindahan dunia habis dibikin oleh manusia menjadi rumah-rumah. Kenikmatan surga senantiasa ada. Kenikmatan dunia kadang ada, kadang tidak. Seperti itu atau tidak itu? Betul atau enggak? Seperti itu perbedaannya. Maka ikhwas sekalian, saat ini di hadapan kita itu cerita tentang kita, nenek moyang kita manusia. Nah, di alam dunia Nabi Adam dan istrinya Sayyidah Hawa berketurunan. Ada yang mengatakan banyak sekali keturunannya. Setiap melahirkan pasti kembar, laki dan perempuan. Kembar itu keluar melahirkan, itu sekali melahirkan itu laki dan perempuan langsung. Seperti itu. Itu adalah istri Nabi Adam alaihissalam ketika sudah pindah ke dunia. Jadilah anak Adam itu lahir di dunia atau lahir di surga? Lahir di dunia. Jadi nggak keren lagi sekarang. Iya kan? Nabi Adam dilahirkan di surga itu keren. Sedangkan kita itu nggak dilahirkan di surga, tetapi sebenarnya titisan surga. Berarti kalau asal mula Nabi Adam itu di surga, harusnya manusia itu kalau balik mudik kemana? Surga kan? Tapi orang itu kesini itu lupa dengan jalan surga. Maka diutuslah para nabi, diutuslah para rasul untuk menyadarkan manusia, kamu keliru, salah jalan. Kamu seharusnya itu mengikuti pulang itu ke tempat asal nenek moyangmu, yaitu surga. Jalan yang kamu tempuh itu salah. Itu pekerjaan para nabi dan para rasul. Beruntung atau enggak ada pemberi nasihat kayak gitu? Beruntung harusnya kan? Tapi berapa banyak orang itu menelan pil pahit ketika diberikan nasihat. Jadi nasihat itu adalah pil yang rasanya pahit. Kadang kita ini tidak suka untuk mendengarkan nasihat tersebut. Orang sakit itu ketika ini obatnya, ternyata obatnya pun juga rasanya tidak enak. Tapi dia minum karena ingin sembuh. Berarti apa? Walaupun itu pahit, tapi ketika bermanfaat akan diambil dan dikonsumsi. Demikian pula nasihat. Itu banyak di antara kita itu merah telinganya ketika mendengar nasihat, sakit hatinya ketika mendengar nasihat. Itu kan? Bahkan pemberi nasihat dihujat, pemberi nasihat dicaci maki. Itu kan? Merasa apa dia? Tersinggung. Ada bahkan diberikan nasihat karena dia tidak mau nasihat tersebut pahit tadi itu, pemberi nasihat
itu diseret ke pengadilan. Karena nasihat adalah pahit, tidak enak. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Maidah Nabi Adam. Berarti sekarang ada ayah, ada ibu, ada anak. Watlu alaihim naba'abnai Adam bil haqq. Jadi Allah perintahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan cerita tentang dua orang anak Nabi Adam. Bil haqqi, dan itu adalah kebenaran. Cerita itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ceritakan. Saat itu bukan seperti ini. Ustadz bercerita di hadapan orang-orang beriman. Saat Nabi Muhammad SAW menyampaikan seperti ini, ada di antara mereka orang-orang yang tidak beriman. Itu kan? Nah, reaksinya pasti berbeda orang-orang tersebut. Nah, ini pun juga ya, cerita tentang dua anak Nabi Adam itu, idh qarraba qurbanan, duanya itu memberikan kurban, sedekah. Fatuqubbila min ahadihima, salah satu di antara kurban keduanya diterima. Walam yutaqabbal minal akhar, sedekah anak yang lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Saudara ini kakak adik, ya, ada masalah dalam keluarga tersebut. Itu satu riwayat. Riwayat yang lain jadi bebaskan saja, nanti saya sampaikan. Nah, yang tidak diterima itu mengatakan, aku akan bunuh engkau, iri dan dengki. Kenapa kamu sukses, saya tidak? Padahal itu orang lain itu saudara. Saudara. Terus yang diterima mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wahai saudaraku, aku bersedekah dan sedekahku diterima karena aku ini melaksanakan sedekah sebagai orang yang bertakwa. Sedangkan engkau tidak diterima sedekahmu karena bukan atas dasar ketakwaan. Berarti jawaban dari itu, amalan apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya apa? Amalan yang dilandasi dengan ketakwaan, yaitu melaksanakan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti keluarga Adam alaihissalam ini itu ada masalah mereka. Sama. Jadi kalau kita punya keluarga, masalah pasti ada. Tapi kan nggak ada riwayat di situ Adam dan Hawa ini kemudian mereka bercerai. Nggak ada kan? Ada nggak? Nggak ada. Jadi masalah rumah tangga itu pasti ada. Tetapi mereka yang menikmati setiap masalah yang ada itu, dihadapi dengan sabar, sehingga nggak ada cerita mereka itu berpisah, karena sama-sama insan yang bertakwa. Dari Allah itu turun ke dunia, keimanan kepada Allah masih luar biasa. Bandingkan dengan kita, nggak tahan banting, itu kan? Suaminya di mana, istrinya di mana, itu suaminya nanti dengan siapa, istrinya dengan siapa. Saat itu Adam dan Hawa di mana? Adam, Hawa di mana? Kan masih sendiri-sendiri juga kan sampai ketemu. Emang nggak ada manusia selain mereka, iya kan? Ada manusia selain mereka saat itu? Tidak ada. Itu. Nah, ini ada satu peristiwa dan masalah yang menimpa dalam keluarga mereka. Itu. Dan ini menjadi perhatian bagi kita, Bapak dan Ibu. Ternyata ketika kita ini punya anak, di antara anak-anak kita terkadang ada masalah. Ya kan? Ada masalah.
Apa yang menyebabkan mereka bertengkar? Di antaranya adalah iri dan dengki. Nah, diriwayatkan dalam tafsir ayat itu, cerita tentang dua anak Nabi Adam itu, ketika mereka lahir, nggak ada cerita masalah. Kemudian mereka menginjak dewasa terus begitu, nggak ada masalah. Masalah muncul ketika masa mereka harus punya pasangan, ya kan? Nggak ada keluarga lain. Yang ada keluarga siapa? Adam. Nggak ada manusia lain kecuali saudara mereka sendiri. Jadi perintah tentang menikah itu sudah ada sejak zaman dahulu. Ketika Adam di surga, oleh Allah diberi pasangan, yaitu Hawa. Laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan itu? Perempuan kan, namanya pasangan. Kemudian ketika di dunia, anak-anaknya ini pun juga diperintahkan oleh Allah untuk punya pasangan juga. Laki-laki dengan perempuan. Nah, yang masyhur di kalangan kita, dua anak Adam itu, yang satu namanya Qabil, yang satu lagi namanya Habil. Qabil itu yang tua, ya. Sedangkan Habil itu yang adiknya, yang paling tua namanya Qabil, yang adiknya namanya Habil. Ayo diingat, nanti ada tesnya, ya, dicatat itu, nanti ditanya sama pembawa acara, itu ada door prize-nya katanya itu. Yang bisa jawab adzan, wah repot. Gitu. Qabil itu yang paling tua, Habil itu yang paling adiknya. Nah, masalah ini muncul ketika ada perintah, Adam, anakmu harus dinikahkan. Dengan siapa? Dengan saudara kembar yang lain. Jadi Qabil anak pertama ini itu punya saudara perempuan kembarannya, dan itu cantik. Sedangkan Habil itu juga punya saudara kembar perempuan juga, itu cantik juga, tapi nomor 2 cantiknya, ya kan? Itu riwayatnya kayak gitu. Jadi kembarannya Qabil yang anak pertama itu, bapak dan ibu, itu lebih cantik dibandingkan kembarannya Habil. Tapi syariat saat itu tidak boleh, walaupun antar saudara itu boleh. Tapi dulu, kalau sekarang tahu adiknya cantik, nggak boleh dinikahi. Kalau mau menikahi apa? Hiduplah kamu di zaman Nabi Adam, itu baru boleh, ya kan? Kalau zaman sekarang udah nggak boleh, harus orang lain. Tuh, orang tua juga kayak gitu. Anaknya kelihatan cantik kayak gitu, nggak mau dinikahkan ke orang lain. Oh, ini anak saya, kasih makan, saya ngerawat, itu nggak bisa kayak gitu itu. Zaman Nabi Adam saat itu boleh. Syariat berbeda atau sama? Beda. Tapi sekarang sudah nggak boleh. Nah, ketika pernikahan itu harus dilaksanakan, syariatnya itu harus disilang. Ya, Qabil dapat kembarannya Habil yang cantik nomor 2. Ya, cantik juga. Seluruh wanita cantik ketika masuk surga. Nah, sedangkan Habil adiknya ini menikah dengan kembarannya Qabil, lebih cantik. Nah, ketika keputusan Allah seperti itu, Habil menerima, ya nggak apa-apa, aku dinikahkan dengan kakakku, nggak apa-apa, karena lebih cantik. Nggak ada masalah kan itu? Nggak ada masalah. Menerima atau tidak Qabil? Menerima, karena dia dapat kenikmatan dan keuntungan. Sedangkan, ya sebenarnya enggak, karena itu perintah Allah, ya kan? Itu perintah Allah, harus seperti itu. Nah, sedangkan Qabil, dia harus menikahi kembarannya Habil yang kecantikannya itu kurang dibandingkan kembaran dia. Dia menolak, nggak mau saya.
Tidak mau. Itu kan? Kenapa? Karena dia merasa aku ini lebih tua. Dia itu kembaranku. Mestinya aku yang harus memilih dengan siapa aku ini menikah. Karena merasa lebih tua, lebih dulu lahir. Tuh, seperti itu. Nah, berarti ada masalah. Keluarga itu ada masalah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala atur seperti itu, disampaikan ke anak-anak, ternyata ada yang melaksanakan perintah Allah, ada yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal di zaman siapa? Manusia pertama yang turun di dunia, yang baru saja tinggal di surga, masih terjadi. Apalagi saat ini Bapak dan Ibu. Iya kan? Apalagi saat ini, ya. Jadi mereka ini walaupun saudara, terjadi masalah dalam keluarga Nabi Adam alaihissalam. Gara-gara siapa? Rebutan apa? Yang jadi masalah itu Qabil Habil atau pasangan? Perempuan ya. Jadi masalah pertama itu ternyata yang dihadapi oleh manusia itu masalah perempuan. Gara-gara itu kakak dan adik ini berseteru. Gara-gara itu kakak dan adik ini berantem. Gara-gara itu kakak dan adik ini akhirnya bunuh-bunuhan. Bukan orang lain. Iri. Dengki. Kok seperti itu? Nah, padahal keluarga, apalagi dengan orang lain. Apa catatan bagi kita? Catatan bagi kita, kita punya anak, atur didik yang baik. Tanamkan keimanan dengan benar. Supaya apa? Supaya anak-anak kita ini terhindar dengan kejadian yang menimpa zaman Nabi Adam saat itu. Bukan orang lain mereka itu bermusuhan. Yang dimusuhi saudaranya sendiri. Ya, jadi saudaramu bisa jadi menjadi musuhmu. Seperti itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu ayat berikutnya, ya, tentang cerita itu ada ayat tentang kurban. Ya. Ada yang mengatakan ini beda, tidak sama. Itu pernikahan sendiri meninggalkan masalah luka pada hati Qabil atau Habil. Yang pertama Qabil, ayo jangan lupa. Ya. Luka kepada Qabil. Nah, sekarang ada perintah lagi untuk apa itu? Berkorban, bersedekah. Itu. Nah, sebagai gambaran Qabil dan Habil itu, Qabil ini adalah pekerjaannya itu petani, sahibuz zar'i, punya tanaman, ya kayak yang di ledeng sana itu, punya bunga-bungaan itu. Itu kerjaan siapa? Qabil. Sedangkan Habil itu punya peternakan. Kerjaannya apa? Beternak. Ad-dar itu yang punya susu, yaitu yang di ledeng juga itu. Apa? Peternakan sapi. Nah, kalau dari sini pekerjaan manusia pertama kali apa? Bertani dan beternak. Ya kan? Bertani itu udah menjadi pekerjaan sejak zaman dahulu kala. Beternak pun juga sama. Nah, ketika perintah Allah itu turun tentang apa itu? Bersedekah. Ada yang mengatakan ini adalah cara untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga tadi itu, anaknya berseteru itu, ya kan? Ini gimana keputusannya? Itu. Saya pokoknya harus dengan kembaran saya karena dia cantik, nggak mau diambil sama adikku gitu. Kata siapa? Qabil. Nah, ingat ya, kata Qabil itu, nggak mau diambil sama adikku, gitu kan? Nah, akhirnya apa? Ada sebagian yang menyampaikan gitu. Ini cerita saja itu.
Nah, untuk menyelesaikan masalah itu ya sudah, sedekah saja. Mana yang sedekahnya diterima, itu yang seharusnya berhak. Mana yang sedekahnya tidak diterima, itu yang seharusnya tidak berhak. Harus melaksanakan perintah Allah yang tadi itu. Berarti kalau ada masalah, ya anak ini pingin ini, gimana cara menyelesaikannya? Oh, hafalan Quran kamu. Kalau hafal bolehlah untuk kamu. Kalau kamu nggak hafal ya sudah, ngalah, nggak apa-apa. Nanti berjuang lagi. Jadi gimana cara memberikan solusi? Dengan melakukan amal kebaikan. Itu adalah salah satu ya cerita yang disampaikan ketika rumah tangga itu anak-anaknya ada masalah. Cara menyelesaikan masalahnya dengan apa? Sedekah. Siapa yang diterima itu yang berhak, yang enggak terima enggak. Nah, ternyata sumber masalah mereka wanita tuh, memang wanita ini sumber masalah saat itu. Tapi kalau nggak ada wanita, manusia juga nggak ada, habis. Ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ketika perintah untuk idqarraba kurbanan, untuk berkurban itu, jadi ada yang menyatakan ini menjadi solusi, ada yang menyatakan pula enggak, ini lain lagi. Jadi yang tadi itu menimbulkan kekecewaan pada Qabil. Ada perintah lagi untuk apa? Kurban. Jadi tadi perintah menikah, Qabil ini yang sakit hati. Ini sekarang ada perintah Allah yang berikutnya apa? Sedekah. Ya kan? Nah, dalam sedekah ini dua orang ini berkompetisi atau enggak? Berarti apa? Baik atau enggak sedekah? Baik. Berarti fastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini dalam kisah Qabil dan Habil itu dihadapkan ini ada satu ujian. Siapa yang bisa, siapa yang sanggup, begitu. Nah, ketika diperintahkan kurban itu, masing-masing membawa kurbannya. Yang Qabil tadi itu petani apa peternak? Petani. Yang kecil atau yang besar? Anak yang kecil atau anak yang besar? Yang besar. Habil itu anak yang kedua, yang kecil. Pekerjaannya apa? Peternak. Dah. Berkorban mereka. Ya. Ketika mereka berkorban, Qabil ini itu mengambil hasil pertaniannya yang jelek-jelek yang dikorbankan. Sedangkan Habil, karena ini perintah Allah, itu kan nikah tadi juga perintah Allah. Kemudian bersedekah ini, berkorban, ini juga perintah Allah. Apalagi sekarang Nabi itu orang yang dermawan. Apalagi di bulan Ramadan, semakin dermawan. Itu bulan kedermawanan, itu bulan Ramadan. Nah, sedangkan Habil ini perintah Allah. Aku harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga yang dia bawa untuk dikorbankan itu bukan hewan yang kurus, dekil, kemudian korengan, bukan. Tapi yang dibawa oleh Habil adalah ternaknya yang paling bagus. Karena melaksanakan perintah Allah. Nah, ketika mereka itu sudah siap ya untuk melaksanakan perintah Allah bersedekah itu, dibawa satu tempat, milik Qabil ditempatkan di situ, milik Habil ditempatkan di situ. Saat itu bukti bahwa sedekahnya diterima oleh Allah kalau sedekah itu dimakan api. Maka nanti muncul ada orang penyembah api, dianggap sebagai Tuhan, karena tadi yang menerima taubat itu, sedekah itu adalah dimakan api saat itu.
Tapi sekarang tidak. Sedekah bukan nanti dimakan api, tapi apa? Sedekah boleh kalian nikmati, kalian boleh makan saat ini. Berarti Allah sayang dengan kita. Ya kan? Sapi yang gemuk itu dimakan api. Yang milik Qabil itu kentangnya yang kurang bagus, cabenya yang kurang bagus, dibiarkan di situ. Tidak disentuh api. Berarti diterima oleh Allah atau tidak? Tidak. Berarti yang diterima oleh Allah itu amalan yang baik atau yang buruk? Gak usah dijawab, udah tahu tadi ceritanya. Ya kan? Jadi Allah itu suka kalau hambanya ketika dia melaksanakan perintah Allah dengan maksimal. Sesuai dengan yang dipunyai, yang terbaik. Itu yang dipersembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masalah pernikahan kalah Qabil, sakit hati. Masalah kurban kalah lagi, tambah sakit hati. Coba kayak apa itu? Kalau antum jadi Qabil kayak gitu, apa coba yang dilakukan? Jangan, insya Allah. Makanya cerita ini menjadi apa? Menjadi nasihat bagi kita anak-anakmu. Seandainya sentuhan keimanan itu kuat di hati Qabil, insya Allah nggak ada. Tapi kok ada, ya sudah Allah takdirkan kayak gitu supaya menjadi pelajaran bagi kita. Hati-hati kamu mengurus anak-anakmu. Kalau anakmu seorang mungkin nggak ada masalah dengan yang lain, dengan kamu. Tapi kalau anakmu banyak lebih dari satu, itu bisa jadi anakmu punya masalah dengan saudaranya. Gitu kan? Seperti itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari situ berarti kita akan ketahui bahwa kurban diterima oleh Allah karena apa? Karena kurban itu dilaksanakan oleh orang ya yang baik. Kurban itu untuk Allah sesuatu yang baik. Yang tidak diterima karena dia berkurban itu malas-malasan. Dia berkurban itu ogah-ogahan dia. Bukan yang terbaik yang diberikan, tapi yang buruk-buruk, yang jelek-jelek ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wajar kalau tidak diterima. Sama. Bapak dan Ibu juga sama. Kalau dihadapkan satu pilihan ini dan ini, pilih mana? Orang yang pintar itu pilih yang baik atau yang buruk? Yang baik kan? Pekerjaan juga sama, pasangan juga sama, itu kan? Kemudian makanan juga sama, pasti pilihnya yang baik. Wajar kalau Allah itu menerima sedekah yang baik, bukan yang buruk, tidak diterima. Nah, dari situ ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama masalah pernikahan itu sudah menyisakan sakit hati di hati Qabil, cemburu dia dengan adiknya karena dapat kenikmatan tadi itu, ya kan? Yang kedua masalah sedekah, berarti ini merupakan awal-awal perintah Allah itu sedekah itu, kurban itu. Ya. Jadi apa yang kita persembahkan untuk Allah, sama saat itu persembahanmu untuk Allah itu apa? Aku punya ternak, ternak itu yang dipersembahkan untuk Allah. Aku punya tanaman, tanaman itu yang dipersembahkan untuk Allah. Aku punya tenaga, ya harusnya tenagamu itulah yang dipersembahkan untuk Allah. Punya ilmu, ilmumu itulah yang dipersembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, masalah korban ini pun juga Qabil jadi korban juga. Iya kan? Harapannya diterima oleh Allah atau tidak Qabil itu? Diterima pula. Hawa nafsunya, walaupun jelek, pengennya diterima. Itu. Kalau Habil memang sudah berniat untuk Allah, berarti harus yang terbaik. Itu yang diterima oleh Allah. Jadi mulai sekarang
Kalau ingin sedekah atau berinfak, infaklah dengan yang terbaik, harta yang terbaik, yang jelas halalnya, karena diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena apa? Tadi diantara dua itu yang diterima ternyata sedekahnya yang baik, bukan yang buruk. Itu. Nah, tentang peristiwa ini pun juga Qabil ini sakit hati lagi. Kok adikku sedekahnya diterima, sedangkan sedekahku tidak diterima. Dia berpikirnya apa? Dia diterima, aku tidak. Itu aja. Tapi tidak pernah berpikir kenapa adikku diterima, aku tidak. Kalau sudah muncul kenapa, tahu jawabannya, dia sadar atau tidak harusnya? Sadar. Tapi Qabil ini digambarkan oleh Allah itu tidak tidak ada dalam pikirannya kenapa sedekah Habil diterima sedangkan sedekahku tidak diterima. Iya kan? Itu namanya apa? Evaluasi. Ya. Jadi kita pun juga harus mengevaluasi ketakwaan kita ini. Itu harus dievaluasi. Dan musyaratah. Musyaratah itu membuat agenda-agenda kebaikan. Kalau musyaratah itu sudah dilakukan, ya, kemudian dievaluasi. Agenda kebaikan itu sudah aku laksanakan atau belum? Sudah. Hasilnya gimana? Oke, tapi kurang bagus, masih 70%. Berarti ditingkatkan lagi untuk selanjutnya, kan gitu. Tidak terlaksana, kenapa? Apa kendalanya? Kendalanya ini dan itu. Ya, terus untuk terlaksana gimana? Kendala itu dihilangkan. Gimana caranya? Itu namanya apa? Evaluasi atau muhasabah. Qabil ini mengevaluasi atau tidak kegagalan dia? Tidak. Ada nggak manusia model kayak gini ini? Ada kan? Mengikuti Qabil, ya, dia tidak mengevaluasi, tapi apa? Menyalahkan. Kalau saya gagal, kamu harusnya juga gagal, padahal saudara sendiri. Hati-hati. Makanya an-ni'matu mahsudatun. Kenikmatan itu menjadikan orang lain menjadi iri dan dengki. Hati-hati. Posting yang indah-indah dilihat orang lain sakit hati, gitu kan? Kita yang posting senang kenikmatan karena itu, tapi yang melihat ada yang senang, ada yang sakit hati, gitu kan? Akhirnya dia sedih, akhirnya dia berdoa yang tidak baik ke kita. An-ni'matu mahsudatun. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita terkadang menyebabkan orang lain ini menjadi iri dan dengki. Makanya hati-hati ketika kita ingin memposting kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Enggak pamer kok Ustadz. Ya, tapi coba kamu itu mencoba perasaan orang lain yang melihat itu seperti apa. Ya kan? Hawa nafsu kita inginnya enak terus seperti itu. Tapi kan tidak. Ada orang lain di sana yang dia itu terkadang merasa iri dan dengki. Itu. Nah, demikian pula Qabil. Ya, ketika sedekah Habil diterima, maka dia tidak bertanya, kenapa kok sedekahmu diterima? Aku kok tidak. Itu. Tidak mengevaluasi. Itu. Walaupun dia bertanya, ya, walaupun dia bertanya, tapi tidak bertanya tentang kenapa, sebabnya apa, tidak. Yang ia katakan, kamu diterima kurbanmu, sedekahmu, sedangkan aku ini tidak. Terus yang muncul ucapan apa? La aqtulannak. Sungguh aku akan bunuh dirimu. Itu dorongan hawa sakit hati. Itu.
Padahal orang lain atau bukan? Bukan. Saudaranya sendiri. Iya kan? Habil saudaranya sendiri. Allah berikan kenikmatan. Ya, dapat istri yang lebih cantik. Allah berikan kenikmatan. Diberikan sedekah, sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Qabil sebagai kakak sekaligus juga kompetitornya itu ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi? Sakit hati memuncak, iri dan dengki muncul, cemburu muncul. Ya, la'aqtulanna, aku akan bunuh dirimu. Nah, padahal bukan orang lain, adiknya sendiri, ikhwas kalian, bukan orang lain. Ya, hati-hati, sampai menghilangkan nyawa itu ada di dalam pikirannya. Perhatikan firman Allah, cerita itu, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wahai kakakku, gak usah marah-marah seperti itu sampai ingin membunuh diriku. Harusnya kamu evaluasi, kenapa sedekahmu diterima, sedekahku tidak. Saya kasih tahu, Allah menerima sedekahku karena Allah sampaikan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima amal ibadah yang dikerjakan oleh orang yang bertakwa. Jadi amalan siapa yang diterima oleh Allah? Amalan yang dikerjakan oleh orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelaskan itu? Ya, ini merupakan kaidah. Ya. Jadi kalau kita ini ingin beramal, berbuat sesuatu, perintah Allah atau tidak? Kalau ini perintah Allah, orang bertakwa melaksanakan perintah Allah. Lalu itu, oh ini larangan Allah, tinggalkan. Karena orang yang bertakwa meninggalkan larangan Allah. Oh, jadi pahala. Jadi pahala. Tapi kalau ada orang itu melakukan amal perbuatan, tapi tidak ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian di akhirat ia minta balasan, ya Allah, aku melakukan ini, mana balasannya? Allah bilang, siapa yang menyuruh dirimu? Enggak ada, ya jangan minta kepadaku, aku enggak menyuruh dirimu. Loh itu, iya kan? Nah, ini kaidah Al-Maidah ayat 27, cerita tentang Qabil dan Habil, itu ditutup ayat itu dengan Allah menerima amal perbuatan yang dikerjakan oleh orang yang bertakwa. Siapa itu? Orang yang punya keimanan, orang yang beramal soleh. Itu namanya orang takwa. Ya, ada orang berbuat baik, tapi nggak punya keimanan. Apa dia menjadi bertakwa? Tidak. Itu, ya. Tapi orang itu dikatakan bertakwa kalau ada keimanan dalam jiwanya, terus kemudian dia beramal soleh, baru dikatakan orang yang bertakwa. Balasannya surga. Nah, setelah itu, ikhwas sekalian, ya sampai situ, ya. Nanti kita lanjut lagi. Jadi sudah tahu sekarang Qabil dan Habil, yang tua namanya Qabil. Terus kemudian kita sudah tahu riwayatnya, pekerjaan mereka. Qabil itu petani, Habil itu adalah peternak. Berikutnya, satu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu bilang kepada Adam, wahai Adam, hal ta'lam anna li baitan fil ardi. Kamu tahu nggak Adam, kalau aku ini punya rumah di dunia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam mengatakan, Allahumma la, ya Allah, aku nggak tahu kalau engkau punya rumah di dunia. Tuh. Kemudian Allah berkata, innali baitan fi Makkah, aku punya rumah di Mekah, yaitu Ka'bah, Baitullah. Ada di mana? Di Mekah. Itu kan? Fa'tihi, kamu datanglah ke sana. Orang yang datang ke Mekah melaksanakan perintah Allah itu disebut haji dan umrah.
Jadi riwayat ini dari Ibnu Jarir, ya Ibu dan Bapak, itu menambah wawasan kita bahwa Nabi Adam itu juga melaksanakan haji dan umroh, berkunjung ke tanah suci. Karena itu perintah Allah, mengunjungi rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu udah kesana atau belum? Doa supaya dipanggil ke sana. Gitu? Seperti itu. Akhirnya nih, tidak ingin mengulang peristiwa waktu itu di surga. Perintah Allah ini. Surah apa? Pergi ke Mekah, ke Baitullah, ke Mekah sana itu. Kalau dulu ketika dilarang itu malah melakukan, akhirnya dikeluarkan dari surga, ini nggak mau kejadian kembali. Perintah itu dilaksanakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Apa itu? Mengunjungi Baitullah di Mekah. Tuh. Terus ketika mau pergi ke sana, Adam bilang kepada langit, wahai langit, jagalah anakku. Jagalah anakku. Kata langit, anakmu itu manusia kan? Ya, aku nggak mau. Susah ngurus manusia. Kata langit. Kata langit, ngurus manusia itu susah. Jadi pemimpin yang diurus itu manusia kan? Susah itu ngurus manusia. Sini diomongi, sana diomongi, itu kan dilihat. Harusnya pemimpin itu ngasih yang baik-baik terus gitu kan? Nggak boleh salah itu. Langit nggak mau, berat ngurus manusia. Tuh, nggak mau. Wa qala lil ardi, Adam bilang kepada bumi, wahai bumi, langit nggak mau. Tuh, ini kita sampai jam 5:30 kan? Ya. Sekarang tutup atau nanti? Nanti. Bilang kepada bumi, wahai bumi, aku diperintahkan oleh Allah untuk mengunjungi Baitullah di Mekah. Ya, aku minta tolong kepada langit untuk menjaga anakku. Langit tidak mau. Nggak tahu sibuk atau apa, atau nggak sanggup. Pokoknya dia bilang tidak mau. Karena ngurus manusia susah. Apa kata bumi? Aku juga sama, nggak mau. Ngurus anak itu, ngurus manusia susah, repot. Diperintahkan apa yang dilaksanakan apa, disuruh ini melaksanakan apa, itu susah, nggak mau. Bumi pun juga nggak mau. Tuh, jadi mau pergi itu anaknya dikondisikan, ya, jangan ditinggal begitu saja. Itu anak orang, itu anak orang hidup itu. Nah, Nabi Adam ini memberikan contoh. Nggak ada manusia yang lain, makhluk Allah yang ada di sekitarnya itu yang dimintain tolong. Kok bisa ya kalau Allah mau Nabi Adam kualitasnya Nabi, manusia surga. Nah, langit nggak mau, bumi nggak mau ngurus manusia itu, dititipi anak nggak mau itu. Gunung sekarang, gunung tolong, please, nggak tahu bahasa Inggrisnya itu. Gunung pun nggak mau juga, aku nggak mau. Ngurus anak itu nggak mau. Ya itu. Nah sekarang kan banyak kan, oh udah anakmu sini, aku urus saja. Itu Qabil. Qabil, dah kamu yang paling gede, aku ingin melaksanakan perintah Allah. Ya, apa itu? Mengunjungi Baitullah. Jadi kalian di sini nggak usah ikut, aku aja yang berangkat. Ya itu. Lah terus ayah naik apa itu? Pesawat nggak ada, mobil nggak ada, melangkah cukup. Tinggi kan? Nabi Adam kan tinggi, jadi mungkin samudra itu 2 langkah udah selesai, mungkin tapi, iya kan? Nah, akhirnya Qabil ini manusia, anak Nabi Adam yang paling gede mengatakan na'am, boleh, silahkan ayah pergi melaksanakan perintah Allah, mengunjungi Baitullah, biar adik-adik saya yang merawat. Kata siapa? Qabil, anak yang paling tua. Yo, anak yang paling tua harus dikondisikan soleh ini. Nah ini anak yang paling tua digambarkan itu yang iri dengki dengan adiknya. Jadi yang bahaya apa? Adiknya ini. Akhirnya ketika ayahnya pergi, Qabil ini menjadi penanggung jawab mengurus adik-adiknya. Tadhab wa tarji wa tajid ahlak kama yassaraka falamma intalaqa Adam qarraba qurbanan. Ibnu Jarir mengatakan
Berangkatlah Nabi Adam, ya kan? Terus keluarga itu diurus oleh Qabil. Baru setelah itu peristiwa kurban itu baru dilaksanakan. Itu falamma intalaqa Adam qarraba kurbanan. Jadi kurban itu melaksanakan perintah Allah, kurban itu dilaksanakan setelah Adam alaihissalam itu pergi untuk ke Baitullah. Itu Ibnu Jarir yang meriwayatkan. Terus Qabil ini merasa bangga. Kebanggaannya apa? Aku wahai Habil itu yang paling berhak dengan kembaranku, bukan kamu. Loh, kembali ke itu dah. Kembali ke masalah itu kan. Kapan masalah itu terungkap kembali? Ketika ayahnya tidak ada. Hati-hati ini anak-anak kita. Jadi rasa iri dan dengki itu muncul kembali ketika orang tuanya tidak ada. Aku yang lebih berhak, kamu enggak. Iya kan? Aku yang lebih tua darimu. Aku yang dapat amanah untuk mengurus kamu, kamu harus taat kepadaku. Nah, itu. Namanya apa? Oh, punya power dia sekarang. Ya? Punya power. Itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka itu punya masalah, ditunggui Nabi Adam, tidak ada tidak ada perseteruan yang luar biasa. Tapi ketika ayahnya itu tidak ada, kejadian itu terjadi, pembunuhan. Itu pembunuhan. Jadi pembunuhan itu terjadi ketika orang tuanya tidak ada. Ayo, sekarang kita punya anak. Kalau kita tidak kondisikan dengan baik, kita meninggal dunia, anak-anak kita bisa bunuh-bunuhan. Kita melihat dari alam kubur kayak kita apa enggak, sedih kita menyaksikan anak kita berantem. Tuh, oleh karenanya didiklah dengan baik anak-anak kita tersebut. Nah, ini ketika Nabi Adam itu ke Baitullah melaksanakan perintah Allah, anak-anaknya ditinggal, anak-anaknya berantem, bunuh-bunuhan. Ini Bapak dan Ibu riwayat Ibnu Jarir. Ya, luar biasa itu. Nah, seperti itu yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam Sahih Bukhari dan Muslim ketika dua orang muslim, dua orang beriman, masing-masing pegang senjata, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Tapi masing-masing pegang senjata. Ya Rasul, yang membunuh masuk neraka wajar karena dia membunuh. Tapi yang dibunuh juga masuk neraka. Ini aneh. Kata Rasul bagaimana? Wahai sahabatku, umatku, yang terbunuh juga masuk neraka karena dia pegang senjata, dia pun juga punya niat untuk membunuh lawannya. Tapi naas dia yang jadi korban, kalah dia, masuk neraka. Kemudian di dalam ayat itu, ya, aku akan bunuh kamu wahai adikku, dijawab, Allah menerima sedekah, infak hambanya yang bertakwa. Terus akhirnya apa? Di ayat tersebut itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tuanya tidak ada itu, la imbasatta ilayya yadaka litaktulani. Nah, kamu ingin membunuh diriku, silahkan kamu lakukan itu, aku tidak akan membalas. Lah itu kan berarti nanti pembunuh punya niat membunuh, yang dibunuh tidak punya niat membunuh. Ya, tidak. Habil tidak punya niat. Kamu ingin membunuhku, silakan. Aku tidak ada perasaan untuk melawan. Ya, jadi yang baik siapa? Habil. Yang tidak baik Qabil. Naudzubillah, semoga anak kita jadi Habil semua. Nggak ada yang kayak Qabil. Wah, itu kan jadi cerita buruk toh. Mending nggak usah kasih nama ya. Buruk gitu. Nah, itu kebaikan Habil. Karena yang dihadapi bukan orang lain. Siapa? Kakaknya sendiri. Aku nggak akan melawan. Silakan. Kenapa? Aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi itu, kalau aku punya niatan melawan, ingin membunuh kamu juga, nanti al-qatil wal maktul finar, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Terus apa? Aku sebenarnya ingin kamu ini menarik kembali. Kenapa?
karena niatmu membunuh diriku itu menjadikanmu berdosa, ditambah dengan dosamu yang lain, maka kamu akan termasuk penghuni neraka. Iya kan? Jadi dosa membunuh, ada dosa yang lain ditumpuk-tumpuk menjadi penghuni neraka. Perhatikan di ayat 30, Bapak dan Ibu, fatawwa'at lahu nafsuhu, nafsunya, hawa nafsu itulah yang mengajak Qabil untuk membunuh saudaranya. Dibunuh beneran. Itu hawa nafsu. Maka puasa ini juga menjadi apa? Waktu untuk mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsunya, bunuhlah dia. Itu menjadi penghalang dirimu untuk menikah dengan wanita cantik itu. Itulah yang menjadi penghalang dirimu. Seandainya nggak ada Habil yang sedekah, adanya cuma darimu, itu yang akan diterima. Tapi karena ada Habil, lebih baik dia yang diterima. Jadi supaya diterima, supaya dipilih, supaya menang, menyingkirkan orang lain. Teori siapa itu? Hawa nafsu. Hawa nafsu itu dari siapa? Setan. Gitu. Nah, setelah dibunuh adiknya, baru menyesal. Nggak tahu diapakan itu. Ada riwayat sekian tahun digendong saja. Digendong. Tidak tahu harus diapakan begitu. Adiknya itu. Terus kemudian ada yang mengatakan setahun digendong adiknya itu. Setelah dibunuh dia menyesal. Jadi menyesal itu di belakang ke depan. Itu. Maka jangan jadi orang menyesal. Karena orang menyesal biasanya dia itu telah melakukan kesalahan. Belakangan itu. Itu. Nah, kemudian setelah dibunuh adiknya itu, ya, digendong 1 tahun, ada yang mengatakan 100 tahun. Wow, lama tuh itu. Nggak tahu diapakan ini bangkai adiknya ini. Akhirnya Allah kirimkan burung gagak. Sama, bertarung mereka, satu mati kemudian dibawa oleh burung gagak itu, bangkai gagak yang lain, kemudian dikubur. Dari situ kemudian Qabil ini dapat inspirasi. Oh, kalau bangkai harus dikubur. Jadi gurunya Qabil siapa? Burung gagak. Makanya dalam ilmu pengetahuan dunia hewan, burung gagak juga dikenal burung yang cerdas. Gurunya siapa? Qabil. Akhirnya dikubur jasad Qabil. Sampai sekarang diikuti orang meninggal, bangkainya, jasadnya dikubur di dalam tanah. Itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Mujahid itu mengatakan, itu kan berarti tidak baik dengan saudaranya. Masih 3 menit kok. Tidak baik dengan saudaranya, ya kan? Memutus hubungan silaturahim. Nah, apa yang menimpa Qabil, Imam Mujahid menyebutkan langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betis dan pahanya itu terikat jadi satu. Terus kemudian wajahnya itu menengadah ke atas melihat matahari. Matahari di timur dia lihat terus, diikuti. Dalam kondisi seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian dikatakan ma min dzambin, nggak ada dosa yang dilakukan oleh manusia yang disegerakan azabnya oleh Allah di dunia kecuali dosa yang dilakukan oleh al-baghi, pezina, dan orang yang memutuskan silaturahim. Saya lupa Imam Az-Zahabi itu menyebut dalam kitabnya Al-Kabair itu, apakah Abu Hurairah atau siapa, ketika bermajlis ini, itu dia nggak memulai, sampai mengatakan di sini ada yang tidak baik dengan saudaranya. Saya harap silahkan meninggalkan majelisku. Akhirnya dia pulang, ketemu bibinya, dia cerita seperti itu. Bibinya bilang, tanya, kenapa? Itu. Karena ketika satu majelis ada orang yang memutuskan hubungan silaturahim dengan saudaranya, majelis itu kena getahnya.
keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga termasuk dosa yang disegerakan azabnya di dunia adalah dosa yang dikerjakan oleh orang yang memutuskan silaturahim dan pezina tadi itu. Terakhir, Bapak dan Ibu, kalau kita sudah tahu Qabil itu yang kurang baik perangainya, walaupun nanti dia taubat, minan nadimin di ayatnya itu, orang yang menyesal. Menyesalnya di akhirat atau di dunia? Di dunia. Menyesal di dunia masih bermanfaat, tapi kalau sudah mati menyesal tidak manfaat. Nah, jadi Qabil itu digambarkan yang tidak baik, Habil yang baik. Siapa yang umurnya panjang? Yang baik atau yang tidak baik? Yang tidak baik umurnya panjang, yang baik umurnya pendek. Jadi siap-siap Bapak dan Ibu bahwa di dunia ini orang baik cepat mati. Ya, orang yang tidak baik umurnya panjang. Ya, seperti itu. Perhatikan saja. Makanya dalam hadis, orang yang baik itu mati terlebih dahulu. Tinggallah orang-orang yang jelek. Kemudian kiamat datang. Itu kan? Jadi orang baik matinya lebih dulu. Ya, orang yang jelek matinya belakangan. Sekarang mau jadi orang baik atau orang jelek? Matinya cepat orang baik. Gak berani Ustaz, abu-abu. Gak baik, gak buruk. Itu kan? Gak bisa. Orang baik ya seperti itu kondisinya. Saya kira itu sudah 1 jam ini. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita. Mohon maaf kalau ada yang salah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Quran Ustaz atas pemaparannya. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang baru tahu ya. Saya jadi mencatat banyak sekali Ustaz ini. Masya Allah. Jadi yang paling bold yang saya catat itu adalah masalah pertama manusia ini perempuan. Ustaz ini nanti tersinggung lah hingga kira-kira Ustaz. Mohon bisa dijelaskan Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun juga pernah membaca sejarah, itu kan? Atau melihat fenomena dan fakta begitu. Banyak orang itu bertengkar kan gara-gara juga seperti itu. Saya tidak ingin menyampaikan bahwa sebab wanita itulah yang menyebabkan orang ini bertengkar itu, tetapi sama-sama kita menjaga. Karena di antara fitnah yang ditakutkan oleh umat Muhammad ini apa? Fitnah wanita. Itu kan? Fitnah wanita. Nah, wanita ini pun juga harus menjadi penyeimbang. Jangan sampai menjadi fitnah bagi laki-laki. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya itu tidak ingin terus kemudian memberi catatan penting, wow wanita ini sumber masalah. Bukan. Masing-masing kita adalah pembawa masalah. Karena selama kita hidup di dunia pasti punya masalah. Saya kira itu untuk tentang wanita tadi itu bukan berarti bahwa penyebab masalah itu adalah wanita. Tapi sebenarnya juga banyak juga hadis dan ini kalau ini di skip hanya untuk kita itu sensitif saat itu. Apa sabda Nabi? Kalau wanita baik ya, saluhal bilad. Ya kan? Negara akan menjadi baik. Tapi kalau wanita itu jelek, negara juga menjadi jelek. Pernah dengar itu kan? Oh, itu berarti baik buruknya generasi ini tergantung. Oh, berarti wanita sekarang unggul. Ibu-ibu bisa bilang, kamu baik gara-gara saya. Ya kan? Kalian wahai laki-laki itu menjadi baik gara-gara kami para ibu. Gitu. Walaupun saat itu pasif dia, jadikan objek seolah-olah penyebab pertengkaran itu wanita, tapi di kemudian hari ternyata wanita ini menjadi superior. Wanita ini menjadi unsur yang paling penting dalam generasi
bangsa, umat itu adalah wanita. Sampai dikatakan apa? Madrasatul ula. Ibu adalah lembaga pendidikan yang pertama. Itu luar biasa. Pondasi itu ada di ibu. Terima kasih Bu, mohon maaf tidak menyinggung, tapi memang sengaja juga sih. Ya, tapi bukan untuk menjelekkan atau apa, enggak. Saya juga punya ibu, punya anak perempuan, punya istri perempuan juga, enggak. Baik, ya. Saya kira itu, semoga tidak menjadi salah paham tentang hal itu. Terima kasih. Itu yang saya ibu penjelasannya. Baik, saat ini ada yang bertanya di sosial media. Sebelum saya lempar ke jamaah yang di sini, silakan. Ustaz, apakah Ka'bah dahulu zaman Nabi Adam memiliki ukuran besar, terus itu sudah ada dari awal atau dibuat oleh Nabi Adam atas perintah Allah, atau gimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di zaman Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Apa yang dilakukan? Meninggikan. Berarti di zaman itu kalau katakanlah meninggikan, di situ sudah ada bekas atau pondasi-pondasi yang dibangun atau batu-batu yang menjadi tanda, disitulah rumah Allah. Ya, ukurannya berapa? Ya, ini yang harus kita lihat kembali. Saat Nabi Adam dan Ismail itu meninggikan Ka'bah, yang berarti pondasinya sudah ada, tinggal meninggikan kembali, itu ukurannya berapa? Begitu. Tapi menurut Ibnu Jarir itu yang jelas Baitullah sejak zaman Nabi Adam sudah ada. Kalau ditanya bentuknya seperti apa itu, ya kita wallahu alam. Saya sampai saat ini itu belum tahu, ya. Terus kemudian yang muncul riwayat itu ya tentang tadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan. Kalau meninggikan kan berarti sudah ada pondasinya di situ. Nggak tahu apakah saat Nabi Adam itu batu-batu yang ditata, nggak ada bangunan, itu kan? Buktinya apa? Karena Nabi Ibrahim meninggikan tadi itu. Atau sudah ada bangunan terus kemudian rubuh. Karena kalau kita dengar cerita Nabi Ismail ketika dibawa ibunya ke sana, itu tidak ada apa-apa di sana. Begitu, ya. Wallahu alam, kita lihat sejarahnya. Apakah ada riwayat itu atau tidak? Saya belum menemukan. Sebelum nanti bisa dapat kesempatan lagi, sebelum dilempar ke jamaah di sini, informasi yang mau saya sampaikan. Jamaah Latif yang belum tahu kajian Fantaklim boleh di follow Instagramnya @fantaklim @fantaklim untuk mendapatkan informasi kajian dan update kajian-kajiannya di sana. Nanti juga insya Allah Jumat depan masih bersama beliau Ustaz meneruskan apa nih Ustaz? Idris, ya? Nabi Idris meneruskan kisah Nabi Idris. Nah seru nih, soalnya Nabi Idris tidak banyak kisahkan di masjid, mungkin Ustaznya jarang. Insya Allah nanti Jumat depan insya Allah ada di sini dengan Ustaz Muhammad Bukron membahas tentang Nabi Idris. Nah untuk yang sudah meresum boleh di-tag ke Masjid Al-Latif atau ke Instagramnya Fantaklim, nanti insya Allah di repost. Baik, sekarang saya mau ke Iwan dulu nih. Ada yang bertanya nggak? Ada kesempatan bertanya ke Iwan? Ada yang bertanya dari Iwan? Satu ada kesempatan? Ada yang bertanya mungkin? Dari Ahmad? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi.
Kurang terdengar. Gimana tadi? Assalamualaikum warahmatullahi. Ayo silakan Bu. Iya. 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 Ya, itu ya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Iya. Di zaman Nabi Adam alaihissalam itu nggak ada orang yang membantu orang lain Bu. Makanya minta tolongnya itu bukan ke manusia saat itu. Kepada siapa? Langit. Kepada bumi. Pada gunung. Baru kepada anaknya yang paling tua. Ya, tentunya punya kemampuan untuk itu. Nah, kemudian yang Ibu pertanyakan itu kan sebenarnya banyak kisah. Sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu ada kisah Ibunda Maryam yang hidup di zaman Nabi Zakaria. Oleh ibunya, Ibunda Maryam ini itu dititipkan di Nabi Zakaria. Jadi yang mengasuh Ibunda Maryam itu siapa? Nabi Zakaria. Di mihrab, di masjid. Dan itu menjadi pola pendidikan untuk mendapatkan keturunan yang Maryam tadi itu, wanita yang rajin beribadah kepada Allah, itu harus pilih guru yang baik. Nabi Zakaria, guru baik seorang nabi. Harus pilih lingkungan yang baik, masjid tempatnya ada lingkungan yang baik. Maka ketika ini itu ada, insya Allah walaupun ibu berjauhan, anak di asrama, berarti ibu sudah menunaikan kewajiban ibu. Apa itu? Menjaga amanah Allah. Ketika ibu titipkan di asrama, yang punya pengasuh seperti Nabi Zakaria, tempat yang baik supaya iman Islamnya itu tumbuh kembang dengan baik. Saya kira sudah ada contohnya. Seperti itu pun juga diperbolehkan. Di zaman Nabi ada. Itu orang datang kepada Nabi SAW, kemudian ini anakku ya Rasul, silahkan hidup bersamamu. Ya kan? Dititipkan ke Rasul SAW, dia berjauhan dengan ini. Asalkan asrama itu mengantarkan anak kita menjadi soleh dan solehah, itu sudah langkah yang tepat, langkah yang baik pula. Karena yang diharapkan anak kita menjadi baik. Terus gimana hubungan kita? Tetap kita harus menengok supaya anak itu kenal dengan ibunya, kenal dengan orang tuanya. Nggak bisa menjenguk setiap saat, bisa dengan ditelepon. Itu jadi hubungan tetap. Jadi apa yang ibu lakukan, menitipkan anak di asrama untuk mendapatkan keimanan dan keislaman, berarti harus pengasuhnya baik, lingkungan di sana baik, baru silahkan titipkan di situ supaya nanti anak itu tumbuh menjadi hamba yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah, Bu. Ya. Dan itu sudah banyak contohnya di umat-umat terdahulu. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Dari Iwan, ada yang mau bertanya? Sebelum ini, dari Iwan yang mau bertanya. Baik Ustaz, sebelum itu tuh mungkin kasih kisi-kisi Ustaz untuk materi hari Jumat depan tentang sedikit aja Ustaz. Ya, Ustaz. Jumat depan atau depannya lagi saya nggak tahu. Jadi kalau Nabi Idris itu diantaranya adalah hamba Allah yang diidolakan oleh malaikat. Karena apa? Oh, karena ketakwaan dan karena ibadahnya yang luar biasa. Itu Nabi Idris. Jadi kalau ingin menjadi hamba Allah yang diidolakan oleh penghuni langit, tirulah Nabi Idris. Itu saya kira di antara gambaran tentang Nabi Idris alaihissalam. Oke, terima kasih sudah di penghujung acara.
informasi sedikit, jangan lupa follow Instagramnya Pantali. Di sana tuh kami disediakan update kajian termasuk ilmu dari beliau Ustaz Budi Dukron dan teman-teman yang lain. Setiap hari Jumat untuk bulan puasa itu untuk berpuasa hari Jumat jadi sore pada asar. Kalau sebelumnya kami malam pada maghrib. pada maghrib. Sementara ini bulan puasa digeser lebih awal ke maghrib asar. Jadi ada tutupnya Ustaz. Terima kasih, saya juga mau mohon pamit langsung meninggalkan masjid ini. Tapi yang jelas seperti itulah yang saya sampaikan, itu dari kitabnya langsung, Qasasul Anbiya, karya Ibnu Katsir. Ibu bapak kalau ingin beli terjemahannya juga banyak, kisah para nabi, tapi yang Ibnu Katsir, Qasasul Anbiya, itu di situ diterangkan, dijelaskan tentang manusia sejak zaman Nabi Adam. Lumayan bisa memberikan gambaran. Dan ini ada cuplikan dari Al-Quran, dari riwayat tentang para manusia itu. Sekali lagi mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan, dan sekaligus juga mohon pamit. Saya kayaknya tidak ikut maghrib di sini karena harus ke Antapani. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga diterima oleh Allah amal ibadahnya, dicatat sebagai orang soleh, dilipat gandakan amal ibadah kita, diampuni dosa kita, dan diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.